Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, beberapa pekan lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah menjadi keharusan kita untuk merasa senang, merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karenanya saya diminta untuk membahas tentang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Maka saya ingin bahas pada kesempatan ini bagaimana puasanya orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan di awal-awal Nabi dan para sahabat berpuasa Ramadan. Ayatnya tentu kita sudah tahu, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Kalau tadi disinggung ada kajian ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, satu di antaranya ayat ini. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu itu kan sekitar 90 ayat di dalam Al-Qur'an. Ada buku yang membahas soal itu, misalnya Nidaur Rahman li ahli iman, seruan Allah terhadap orang yang beriman. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Itu artinya puasa seperti juga sholat itu bukan ibadah yang baru. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat puasa, sudah ada syariat sholat. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu juga sholat. Tapi sholat yang 5 waktu itu baru ada ketika Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj sholat ada. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu nanya dia, ada apa ini? Saya dapat perintah sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Wah, banyak banget, kira-kira begitu. Banyak banget. Balik aja, minta dikurangi. Umat saya saja nggak sanggup kalau 50 waktu. Bisa jadi umatnya Nabi Musa dan umatnya itu dulu sholatnya 50 waktu. Dari dulu ke sekarang kan satu hari sama 24 jam. Jadi kalau 50 waktu dihitung rata-rata, sholatnya itu setiap setengah jam. Nah, kalau sekarang setiap setengah jam kita sholat, udah nggak sempet chatting, udah nggak sempet WA, kira-kira begitu. Nah, sekarang udah iqomat juga masih WA saja. Masuk masjid bukannya baca doa masuk masjid itu sambil menunduk masuk masih begini. Nah sekarang puasa juga sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu.
Bahkan kalau mau kita banding-bandingkan, puasa orang terdahulu itu lebih berat dari puasanya kita. Misalnya, itu dulu ada yang berpuasa 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun. Ini puasanya Nabi Daud alaihi salam. Yang sekarang pada masa Nabi Muhammad itu puasa ini menjadi puasa sunnah yang terbaik. 6 bulan dalam setahun karena puasanya diselang-seling. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, dan seterusnya. Nabi Daud itu puasa nggak ada lebarannya. Kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Yang sudah-sudah sebulan 2 bulan sebelum puasa tiket kereta udah habis untuk lebaran. Ya, itu contoh. Maka kalau masa kita sekarang itu cuma ayyam ma'dudah, cuma beberapa hari. Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya itu mengemukakan bahwa puasa terbatas pada beberapa hari tertentu yang sedikit jumlahnya, yaitu hanya 1 bulan dalam 1 tahun, dan ia biasanya berlalu dengan cepat karena hari-hari bulan Ramadan penuh berkah, berlimpah kebaikan dan ihsan. Nah itu, jadi orang suka bilang nggak terasa. Itu sih basa-basi aja sebenarnya, benar terasa banget. Jadi puasa kita cuma beberapa hari, bandingkan dengan Nabi Daud yang puasanya 6 bulan dalam setahun, nggak pakai musim, semua musim. Ada saat panas, ada saat dingin, ada saat hujan. Kalau di Eropa 4 musim, terus saja. Yang kalau di Eropa, di Amerika, bahkan sebagian Asia, kayak di Cina, di Jepang, di Korea, itu pada saat musim panas puasanya kalau dihitung dari subuh sampai maghrib itu lama. Kalau kita kan nggak ada perubahan waktu yang ekstrim antara siang dengan malam, segitu-gitu aja. Selisihnya paling cuma 1 jam kurang. Tapi kalau di Eropa pada musim panas, apalagi puncak musim panas, itu kan puasa bisa 18, bisa 20 jam. Bahkan di Eropa Utara, kayak di Swedia, Norwegia misalnya, itu pada puncak musim panas itu ada 3 hari dalam setahun, itu waktu malamnya cuma 1 jam. Waktu malam cuma 1 jam, jadi jam 12 itu maghrib, jam 1 subuh. Itu bagaimana tuh dari jam 12 sampai subuh, buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, terus sholat subuh. Sehingga mereka minta fatwa kepada ulama untuk bagaimana nih puasa kami kalau begini. Maka ulama itu memberikan pendapat mengikuti waktu daerah terdekat, sehingga tidak sampai lebih dari 20 jam. Baik. Itu soal puasanya Nabi Daud. Disebutkan di dalam hadis Bukhari
dan disebutkan ahabus sholati ilallah sholatu Daud alaihi salam. Sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Wa ahabus siyam ilallah siyam Daud. Sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Bagaimana itu? Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud itu dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malam. Itu kalau disebut sepertiga malam, malam dibagi tiga. Disebut malam itu dari maghrib sampai subuh. Maghrib itu awal malam, subuh itu akhir malam. Jadi dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? 12 jam, kurang lebih ya, 12 jam. Berarti 12 jam itu dibagi 3. Jadi kira-kira 4 jam, 4 jam atau 3,5 jam, tergantung subuhnya jam berapa kan. Rata-rata kira-kira 3,5 jam. Berarti dari jam 6 maghrib misalnya sampai jam 9:30, itu berarti sepertiga malam pertama. Dari 9:30 sampai jam 12 sampai jam 1 itu sepertiga malam kedua. Nah, dari jam 1:30 sampai subuh itu namanya sepertiga malam ketiga. Jadi Nabi Daud itu sholat malamnya itu dari jam 1:30 sampai subuh. Kita kalau nyetel alarm mau bangun tahajud itu jam berapa Pak? Setelannya? Gitu. Ada yang jam 3, ada yang setengah 4, ada yang jam 4, tergantung subuhnya jam berapa. Nah, sekarang subuh jam 4 lewat 40. Jadi setel alarmnya jam 4:10 gitu lagi. Kenapa? Kita nggak bisa sholat lama-lama. Kenapa? Nggak hafal bacaannya. Kalau wal asri kan cepet. Ini Nabi Daud tidur jam 12 pertengahan malam, itu 1:30 itu udah bangun lagi untuk sholat. Bahkan dan tidur lagi 1/6-nya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Itu sehari puasa, sehari tidak. Seandainya ada orang sanggup berpuasa tiap hari, tetap aja itu tidak dibenarkan. Karena dulu ada sahabat disebut puasa Daud itu puasa terbaik. Kami sanggup lebih dari itu, jangan. Nah, Nabi tidak membolehkan. Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari. Inilah yang dinamakan puasa Daud alaihi salam, dan ini adalah puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama. Lalu aku, maksudnya Abdullah bin Amr, berkata, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasanya Nabi Daud itu. Baik, itu satu. Yang kedua, puasanya orang dulu itu tidak boleh hubungan suami istri. Sekalipun malam, tetap tidak ada hubungan suami istri.
Maka diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Barra bahwa para sahabat apabila tiba bulan Ramadan tidak mendekati istrinya sebulan penuh. Akan tetapi ada di antara mereka yang tidak mampu menahan nafsu seksual, ingin berhubungan dengan istri. Jadi Umar bin Khattab misalnya di suatu malam dia melakukan hubungan dengan istrinya. Ada kehilafan, Umar melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah itu baru nyadar, wah sebenarnya nggak boleh nih. Waduh, gimana ya? Akhirnya pada besok harinya Umar itu menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kemana? Celaka kenapa? Semalam saya hubungan dengan istri. Ini kan nggak boleh. Akhirnya turun ini ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Jadi suami istri itu diilustrasikan dengan pakaian. Pakaian itu fungsinya apa? Menutup aurat. Aurat itu jangan dibuka di hadapan orang lain. Maka gunakanlah pakaian yang menutup aurat. Suami istri itu diumpamakan seperti pakaian yang harus menutup aurat, yaitu kalau istri ada kekurangannya, istri ada kejelekannya, itu jangan suka diceritakan kepada orang lain. Tutup. Namanya aib itu ditutup, jangan diceritakan. Meskipun itu sesuatu yang sangat remeh. Misalnya bapak bertamu ke rumah temen. Ya, bertamu itu biasanya dikasih air minum, dikasih kue, makan. Ternyata ini lebih dari itu. Dikasih makan besar misalnya. Oh, ternyata istrinya, ternyata suguhannya misalnya apa? Sop buntut misalnya, sop buntut enak. Nah, sesudah makan sop buntut kenyang enak, nanya sama teman itu, ini ngomong-ngomong sop buntut masak sendiri apa beli? Maksudnya kalau beli saya pengen beli juga gitu, di mana? Kata teman itu bilang, oh ini istri saya yang masak. Wah enak ya, punya istri bisa masak seenak ini. Istri saya mah boro-boro, istri saya mau masak air juga angus. Bagaimana ceritanya itu masak air bisa angus? Masak air tinggal nonton TV. Akhirnya apa? Sampai kering tuh panci. Itu namanya masak air angus. Nah, ngomong sekalimat ini itu namanya sudah mengungkap keaiban istri. Jangan. Itu diumpamakan seperti pakaian. Pakaian itu keserasian. Maka suami istri juga harus
serasi. Jangan suaminya taat, istrinya brengsek. Istrinya taat, suaminya brengsek. Itu namanya tidak serasi. Pakaian itu kan harus serasi, jadi enak dipandang. Bukan soal istri cantik, suami jelek, atau sebaliknya suami ganteng, istrinya jelek, bukan itu. Itu kadang-kadang orang cuma melihat dari aspek itu. Lu nggak salah milih apa? Nggak begitu. Tapi yang dimaksudnya adalah sama-sama dalam ketakwaan. Itu contoh. Jadi sejak itu Allah membolehkan hubungan suami istri pada malam hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasul ila nisa'i. Malam boleh. Udah dibolehkan malam, ternyata masih ada kasus. Seorang sahabat datang menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Siang-siang Ramadan begini saya hubungan sama istri. Wah, gimana sih kamu? Ya sudah, kalau begitu kamu harus bayar dendanya, bayar sanksinya. Apa itu ya Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan? Ini aja jempol saya, bagaimana 2 bulan? Kalau kamu nggak sanggup, kamu kasih makan 60 orang miskin. Ngasih makan 60 orang. Saya ngasih makan istri, anak aja udah susah. Bagaimana 60 orang? Ini percakapan didengar oleh seorang sahabat yang juga mau ketemu Nabi. Itu sahabat ketika mendengar itu nggak jadi masuk dia, nggak jadi ngucap salam. Kira-kira begitu lah kalau versi kita ini. Itu sahabat pulang lagi. Baliknya dia bawa kurma sebakul besar. Ini bakulnya besar, kurma. Kalau kita sahabat ya, seember, bukan seember, sebak. Kalau ember kan ada kecil, ada besar. Ini kalau bak, nah segitulah kira-kira. Ya Rasul, ini kalau dia nggak sanggup, ini saya bantu. Nih, tuh ada yang bantu, alhamdulillah. Dah, sekarang kamu bawa ini pulang, bagikan ke orang-orang di sekitar kamu yang miskin. Ya Rasul, mau ngasih siapa lagi? Di kampung saya inilah yang paling miskin. Nabi sampai tertawa, sampai gigi gerahamnya kelihatan. Jadi Nabi itu tertawa lebar, tertawa lepas. Ya sudah, kalau begitu kamu makan itu sekeluarga. Itu namanya bijaksana. Jadi sejak itu hubungan suami istri boleh pada pada malam hari. Bisa jadi ada yang berkata dalam hati, untung Umar nanya sama Nabi. Coba kalau Umar nggak nanya. Begitu Pak. Nah, yang ketiga itu puasanya orang dulu itu tidak sahur. Jadi kalau udah tidur, meskipun tidurnya habis maghrib, itu bangunnya udah mulai puasa. Ada kasus seorang sahabat namanya Qais. Qais bin Sirma. Qais bin Sirma itu ya kalau kayak kita ini tiba waktu dia kan kerja nih, pada siang hari dia bekerja berat. Tiba waktu maghrib, ini yang disebut dengan takjil, sekedar membatalkan puasa, minum, katakanlah makan kurma 3, udah sholat maghrib.
puasanya serba 3 kurma, 3 lontong, 3 bakwan, 3 pisang goreng, serba 3. Nah, sesudah sholat maghrib mau makan besar, cuma kan belum terhidang, belum siap. Apalagi minyak goreng lagi susah. Jadi ada yang harus digoreng dan segala macam lah. Nah, sambil menunggu, Qais ini merebahkan tubuhnya karena emang capek kerja dari pagi. Dia merebahkan tubuhnya. Ternyata pules. Jangankan rebah, duduk kayak begini nih, itu bisa pules, Pak. Ada nggak yang pules? Ya aja agak salah. Namanya ketiduran. Kalau orang ketiduran itu tidak salah. Yang salah adalah emang mau tidur. Ya ustaznya nggak menarik, ini ceramahnya udahlah tidur aja. Ngomong-ngomong, kalau ada khutbah Jumat ada yang tidur kan? Ngomong-ngomong, pernah dievaluasi mengapa orang tidur ketika khutbah sedang berlangsung? Pengurus masjid itu mestinya rapat, Pak. Rapat salah satu agendanya adalah mengapa orang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Siapa-siapa tuh orang? Ada kamera CCTV? Ada. Pernah dibuka datanya? Dibuka kalau ada maling. Kamera CCTV itu dibuka Jumat sore misalnya. Itu datanya, lihat siapa jamaah kita yang datang terlambat. Bisa dicek, bisa dicek. Jamaah yang terlambat, disebut terlambat, khatib udah naik mimbar, apalagi khutbah sudah mulai, tapi dia baru nyampe. Nah, itu namanya terlambat. Itu ada berapa banyak tuh jamaah yang kayak begitu. Baik. Nah, Qais bin Sirmah tidur ketika istrinya sudah siap dengan masakannya, dengan hidangannya. Dipanggil suaminya itu, "Bang, ayo bang, udah siap makan?" Nggak ada reaksi. Dipanggil lagi, "Bang, makan." Nggak ada reaksi apa. Akhirnya istrinya yang mendatangi. Ya Allah, dia tidur. Celaka engkau. Nah, gitu. Maksudnya celaka engkau, waduh berapa dan urusan. Ini udah harus puasa nih kalau begini. Emang aturan begitu dulu. Ya sudah, nggak jadi makan, sahur nggak ada. Besoknya puasa lagi. Maka ketika dia kerja berat, ini Qais jatuh pingsan. Dilaporkan hal itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah turunkan ayatnya. Ketika ditanya oleh Nabi mengapa dia jatuh pingsan begitu, diceritakan kasusnya. Maka Allah turunkan lanjutan dari ayat yang tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maka sekarang dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya kalau dulu betul-betul orang makan benang putih atau benang hitam. Kalau udah bisa membedakan benang putih benang hitam, itu udah waktunya fajar. Kalau sekarang kan tinggal lihat jadwal.
Bahkan bisa jadi masjid-masjid sudah nggak nyetak jadwal imsakiyah lagi. Kenapa dulu dicetak jadwal imsakiyah selembar? Nah, itu karena orang nggak punya jam, tidak ada listrik, patokannya bunyi-bunyian, ada bedung, ada kentong, sebagainya. Nah, sekarang sudah ada jadwal, sudah ada radio, televisi, handphone, dan seterusnya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ada orang bertanya, malam itu kan gelap, jadi kalau belum gelap berarti belum malam. Jadi buka puasanya kalau udah gelap. Ada yang memahaminya begitu. Yang saya bilang yang namanya maghrib itu awal malam. Namanya awal ya belum gelap. Kayak jam 8, jam 20. Ya, kalau nggak mau buka puasa mau urusan pribadi, jangan. Nanti aja saya buka puasanya habis isya. Kenapa? Udah gelap. Nggak boleh juga begitu. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ya, kalau iktikaf di masjid jangan hubungan suami istri. Maksudnya iktikaf yang orang sudah niat mau full, iktikaf full, siang malam. Gitu. Kalau kita kan iktikafnya nggak full, nggak siang malam, nggak 10 hari kali 24 jam. Kita kadang-kadang iktikafnya malam doang, siang kerja. Ada juga yang siangnya kerja, pulangnya ke masjid, kan udah capek, habis tarawih langsung tidur, bangun-bangun sahur, itikaf juga katanya. Baik, itikaf itu kan mau ibadah, kan tidur juga ibadah, iya deh, ambil deh. Ini jadi kalau mau dibanding-bandingkan puasa kita dengan puasa orang terdahulu, itu jauh lebih sulit orang terdahulu. Karena orang terdahulu itu sampai demikian digambarkan. Baik, ini yang kita bahas. Jadi yang paling pokok ada 3 perbedaan puasa kita dengan puasa orang terdahulu, yaitu tidak hubungan suami istri, tidak sahur, kemudian puasanya lama orang terdahulu, ada yang sampai 6 bulan dalam setahun. Baik, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau yang berkaitan dengan kaifiyah, tata cara bersolat, berpuasa, itu tidak ada penjelasan secara rinci. Karena nggak ada penjelasan secara rinci, sehingga nggak bisa dijelaskan. Sholatnya Nabi Adam dulu bagaimana, sholatnya Nabi Musa bagaimana, sholatnya Nabi Ibrahim bagaimana. Yang jelas ada rukuk, ada sujud.
Tapi apakah kayak kita sekarang? Nggak ada penjelasan. Yang kayak kita sekarang rujukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yang melihat Nabi sholat siapa di antara kita? Nggak ada. Yang melihat Nabi sholat siapa? Sahabat. Sahabat itulah yang bercerita. Nabi itu kalau sholat begini. Tapi kan itu juga sifatnya kata-kata. Yang kata-kata itu bisa beda juga persepsinya. Karena Nabi itu sholat nggak ada videonya, cuma ada kata-kata. Kata-katanya itu misalnya takbiratul ihram, angkat tangan setinggi bahu. Ketika disebut angkat tangan setinggi bahu, ini bagaimana ini? Oh, ada yang bilang nih begini. Kata yang satu, itu mah bukan ada tangan setinggi bahu. Yang setinggi bahu itu namanya ujung jari. Tangan itu kan ini. Jadi yang setinggi bahu itu ya ini. Ya boleh juga begitu. Sehingga ada orang sholatnya begini, ada orang sholatnya begini. Gak apa-apa, itu saling menghormati saja. Karena memang informasinya berupa teks, bukan video. Video aja zaman sekarang masih bisa diedit juga orang. Sehingga video itu juga disalahartikan. Kalau Nabi Daud puasanya begitu lama, begitu banyak, itu karena hasrat seksual mereka yang besar, ya nggak ada juga begitu penjelasannya. Namanya manusia seks sama aja. Setiap orang punya hasrat seksual. Memang satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Nabi Muhammad itu juga punya hasrat seksual dan dia kuat melakukan hubungan seksual itu. Nah, kalau kita kan nggak kuat. Ya. Misalnya semalaman 2 kali gitu. Kuat gak? Jangankan 3 kali 4 kali, 2 kali ini belum tentu. Tiap malam ini belum tentu. Ya. Apalagi sudah tua. Dan Nabi baru menikah lagi lebih dari 1. Itu ketika Nabi sudah memasuki usia tua. Kalau yang disebut poligami, itu kan Nabi hijrahnya umur 53 tahun. Hijrah 53 tahun. Waktu itu menikah dengan sesudah Khadijah wafat, itu kan Nabi menikah dengan Aisyah dan dengan Saudah. Saudah itu wanita yang sudah tua. Dan seterusnya. Baik, begitu Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini masalah waktu sebenarnya. Tadi di sini mengenai silakan ayat 6, ayat 3 dari 1 hari. Bahwa itu kemudian dia baca dengan 24 jam. Kemudian dia baca dari 60 menit. 1 menit juga baca dari 10 detik. Kemudian memang waktu itu jauh sebelum Muhammad sebelum Masehi juga waktu. Jadi saya kalau coba punya angka itu kan tidak bisa jam sekian, tapi tidak ketiga dari 24 jam. Kira-kira asal
Ya kalau dulu kan orang patokannya bukan jam seperti kita yang sekarang. Saya tidak tahu jam itu ditemukannya, dibuatnya tahun berapa, abad keberapa. Nah, ya yang jelas begini, waktu itu siang dengan malam lamanya bisa berbeda-beda karena mengikuti perputaran misalnya matahari pada satu daerah dengan daerah lain, pada satu negara dengan negara lain, satu benua dengan benua lain, itu berbeda-beda waktu siangnya dengan waktu malamnya. Termasuk kita sesama di Indonesia ini. Misalnya sekarang kita ini sudah terbit matahari di Aceh, itu baru selesai sholat subuh kira-kira ya di Aceh. Jadi kalau kita pergi ke Aceh, kita bangun jam 5 misalnya, itu masih bisa sholat tahajud karena subuhnya 5:30. Itu contoh. Nah, pada musim dingin di Eropa malamnya lebih lama daripada siangnya. Jam 4 sore, jam 16:30 itu baru maghrib, sudah maghrib. Tapi kalau di Eropa Utara jam 15 sudah maghrib. Nanti subuhnya jam 6. Di Eropa Utara jam 7. Ya, saya pernah ngalami aja gitu. Pernah ngalami dulu Ramadan di Belanda dan di Swedia. Swedia itu Eropa Utara. Denmark, Norwegia, Finlandia itu negara-negara tetangga. Jam 15 maghrib, jam 7 subuh. Jadi puasanya dari jam 7 sampai jam 15 itu di Swedia pada musim, belum puncak musim dingin loh, itu masih di bulan awal Desember. Itu contoh. Maka dalam perkembangannya karena sudah ditemukan jam, kemudian sudah ditemukan penjelasan ilmu pengetahuan berkaitan dengan peredaran matahari dan bulan, maka menentukan waktu sholat karena terbitnya matahari dan seterusnya, tergelincirnya matahari, itu sudah ada ilmu pengetahuan menetapkan emang begitu, sehingga ada jadwal sepanjang tahun, misalnya jadwal sholat sepanjang tahun. Jadi berdasarkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi ditambah dengan jam, akhirnya orang kalau mau azan zuhur enggak lagi keluar ngelihat matahari, enggak, tapi ngelihat jam. Bahkan jam nggak dilihat lagi sekarang, nunggu bunyinya aja. Nah, udah zuhur. Itu perkembangan-perkembangan. Jadi kalau dulu orang mau buka puasa nunggu gedung, kalau dulu, sekarang orang mau buka puasa nunggu apa? Nunggu iklan, nunggu iklan yang habis di TV. Nggak habis nih iklan. Banyak. Kenapa? Di masjid udah azan, di TV masih iklan aja. Nah itu begitu. Baik Pak, begitu. Ada waktu juga 18
menit ada yang mau kita ada. Kalau nggak ada saya. Saat ini kita masih di bulan Sya'ban. Insya Allah kalau lagi nanti masuk bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini sebagian orang ada yang melakukan hal-hal yang sifatnya kata-kata tidak ada. Salah satunya adalah nafsu Sya'ban. Nah, orang pada saya datang nafsu Sya'ban ini apakah memang ada dari Rasulullah SAW? Itu saja terima kasih. Ya, nisfu itu setengah, Sya'ban itu ya bulan Sya'ban, sehingga setengah bulan Sya'ban itu adalah tanggal 15. Lalu orang punya kebiasaan menyelenggarakan aktivitas tertentu. Sebenarnya kalau hadisnya sih bahwa Rasulullah itu dibangunkan oleh malaikat, bahwa malam ini adalah malam yang istimewa, doa diijabah, bangun. Nah, sehingga Nabi bangun untuk sholat malam, berdoa secara khusus karena istimewanya malam itu. Itu saja informasinya di dalam hadis. Tidak ada ibadah khusus yang harus dilakukan. Orang kan suka bikin rumusan sendiri dalam arti begini. Ya seandainya nanti nggak bisa bangun di tengah malam, ya udah ibadahnya di awal malam saja, di habis maghrib. Itu sifatnya kira-kira habis maghrib. Terus ngapain? Ya berdoa. Jadi kalau soal harus baca Yasin 3 kali dan seterusnya, itu tuntunan khususnya tidak ada. Tidak ada setahu saya. Ya orang melakukan itu, masalahnya orang mau baca Quran, apa salahnya? Itu aja masalah. Sehingga ada orang baca Quran dan seterusnya. Spesialnya Yasin. Ya saya sih hormati saja. Kira-kira begitu Pak. Ada lagi di waktu tulis sebelum Isra dan kemudian kita akan bersama. Pak yang tanya? Ya. Demikianlah rasanya subuh kali ini dengan judulnya adalah puasa soleh, dan itu kita saat ini kita secara dulu masuk kemudian untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.